go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian akulturasi. Akulturasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur budaya asing itu lambat laun dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan tersebut tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan tersebut. Pengertian lain dari akulturasi adalah suatu bentuk perubahan budaya yang diakibatkan oleh kontak kelompok-kelompok budaya yang menekankan perubahan pola dan kebudayaan baru. Dalam proses maksudnya pengaruh kebudayaan asing, ada bagian-bagian yang dapat menerima perubahan, ada juga bagian-bagian yang sukar menerima perubahan. Bagian-bagian yang dapat menerima perubahan lebih cenderung ke bagian fisik, seperti contohnya alat, benda, tata cara penggunaan, dan gaya hidup. Bagian yang sukar menerima perubahan adalah sistem nilai kebudayaan tersebut dan keyakinan-keyakinan keagamaan. Melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya membahas tentang pengertian dari akulturasi. Saya akan membahas tentang contoh penerapan akulturasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah kita bisa melihat pada seni bangunan. Seni bangunan juga merupakan proses dari akulturasi. Salah satunya seni bangunan candi. Candi merupakan gabungan akulturasi dari budaya Hindu-Buddha atau India dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur kalau kita bisa lihat itu adalah punden berundaknya. Punden berundaknya adalah budaya dari lokal Indonesia dengan dipatukan dengan budaya Hindu-Buddha, yaitu adalah stupa. Selanjutnya selain candi adalah makam. Makam juga merupakan proses dari akulturasi, terlebih lagi bagi para raja yang memiliki bentuk seperti istana, bahkan disamakan dengan orangnya, serta dilengkapi juga dengan keluarga pembesar, bahkan pengiring terdekat. Dan budaya Indonesia yang juga terlihat pada makam ini adalah cungkup yang diberikan berdasarkan hubungan keluarga. Makam yang kita bisa lihat dari proses akulturasinya adalah makamnya Putri Suwari di Leran Gresik, serta pada makam Sendang Dhuwur di atas Bukit Tuba. Selanjutnya akulturasinya adalah dari seni rupa. Seni rupa juga merupakan akulturasi yang kita bisa lihat pada seni kaligrafi atau qad. Nah, ini adalah merupakan seni kaligrafi yang terdapat di kitab suci Al-Quran, dan juga kemudian dituangkan kepada budaya lokal yang Indonesia seperti pada budaya batik maupun pada seni keris, seni nisan atau seni keramik, dan juga seni-seni yang lainnya. Selanjutnya adalah aksara sastra. Aksara sastra juga merupakan ada gabungan dari budaya Islam dengan lokal, ada juga budaya Hindu-Buddha dengan lokal. Nah, budaya Islamnya adalah seperti suluk, babat ataupun hikayat, serta budaya Hindu-Buddhanya itu adalah ada sebuah seni yang dulu ada Hindu-Buddha itu adalah berbahasa Sanskerta dan dibawa ke Indonesia, diartikan ke dalam bahasa Indonesia, seperti sastra Arjuna Wiwaha dan seni Gatot-Kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Oktavia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asimilasi dan beberapa jenis dari asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan dan budaya yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses asimilasi ini ditandai oleh pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun terkadang bertujuan untuk mencapai kesatuan atau mencapai interaksi dalam organisasi dan tindakan. Jenis-jenis dari asimilasi.
Yang pertama ada asimilasi budaya, yang kedua ada asimilasi struktural, yang ketiga ada asimilasi perkawinan. Asimilasi budaya adalah proses mengadopsi nilai, kepercayaan, dogma, ideologi, bangsa, dan sistem simbol dari suatu kelompok etnis atau beragam kelompok bagi terbentuknya sebuah kandungan nilai, kepercayaan, dogma, ideologi bangsa maupun sistem simbol dari kelompok etnis baru. Yang kedua, asimilasi struktural. Asimilasi struktural adalah proses penetrasi kebudayaan dari suatu kebudayaan etnis ke dalam kebudayaan etnis baru. Yang ketiga ada asimilasi perkawinan. Asimilasi perkawinan ini sering juga disebut sebagai asimilasi fisik yang terjadi karena perkawinan antar etnis atau ras untuk melahirkan etnis atau ras baru. Faktor pendorong asimilasi. 1. Toleransi antar kelompok yang berbeda kebudayaan. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang sosial atau ekonomi. 3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaan mereka. 4. Sikap terbuka dari golongan etnik dominan terhadap golongan etnik minoritas. 5. Persamaan unsur kebudayaan. 6. Perkawinan antar kelompok yang berbeda budaya. Faktor penghambat asimilasi. 1. Kelompok yang terisolasi atau terasing, biasanya kelompok minoritas. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. 3. Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. 4. Perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. 5. Perbedaan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut. 6. Perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. 7. Golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa. Contoh asimilasi. Masyarakat Cina yang tinggal di Surabaya tidak menggunakan bahasa mereka, tetapi mereka menggunakan bahasa daerah Surabaya. Masyarakat Indonesia dalam acara pernikahan biasanya menggunakan hidangan masakan tradisional, namun sekarang banyak yang menggunakan hidangan ala internasional. Saya di sini akan menambah materi yang pada sebelumnya, yaitu persamaan dan perbedaan akulturasi dengan asimilasi. Persamaannya yaitu akulturasi dan asimilasi, yaitu sama-sama penggabungan dua kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan baru. Sedangkan perbedaannya adalah akulturasi suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Lambat laun, kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan sendiri. Sedangkan asimilasi yaitu pembaruan kebudayaan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Jadi akulturasi itu pembaruan kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Sedangkan asimilasi itu kebudayaan lama hilang atau membentuk budaya baru tanpa adanya ciri khas budaya lama. Selanjutnya, dampak akulturasi. 1. Terjadinya perubahan cara pandang individu mengenai kehidupan masyarakat. 2. Terjadi perubahan dalam hubungan sosial di masyarakat. Misalnya, hal-hal yang dulunya dianggap tabu sekarang dibicarakan menjadi lebih terbuka. 3. Wawasan pengetahuan di masyarakat semakin terbuka luas. 4. Terjadi perubahan mentalitas, rasa malu, dan keahlian masyarakat. Selanjutnya, dampak asimilasi. 1. Menambah kekayaan kebudayaan yang unik. 2. Secara tidak langsung menjadikan pribadi yang lebih baik karena mempelajari pola pikir dan kebiasaan budaya lain. 3. Mulai pudar dan hilangnya kebudayaan asli. 4. Munculnya generasi yang kemungkinan berkebudayaan tidak sesuai dengan kebudayaan asli.
kelima, memunculkan perselisihan dengan orang yang masih berkebudayaan lama dengan orang yang berkebudayaan baru.